memanfaatkan kunjungan kami ke beberapa daerah sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah sejak masa persiapan itu, masa persiapan, kemudian masa kampanye sampai kepada monitoring hasil pelaksanaan, semuanya kami bisa menilai baik, pelaksananya lancar. Satu hal yang sangat ditakuti berkaitan dengan kondisi COVID ini tidak terjadi. Jadi dan tingkat kedatangan masyarakat pemilih di TPS juga lumayan bagus, ada yang sampai 65, ada yang ya kisaran 65 sampai 70. Ada juga sih yang di bawah 65, tetapi itu sedikit. Artinya bahwa kesadaran masyarakat itu untuk menyemarakkan pestanya demokrasi di daerah masing-masing itu cukup tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Sadono, semoga sehat-sehat semuanya ini. Amin. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama Bapak Masrukan Samsuri, SAG, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya dan sejahtera selalu. Selamat, Partai Persatuan Pembangunan sudah berhasil memilih Ketua Umum yang baru, Pak Suharso Monoarfa. Ya, kemarin dalam muktamar di Makassar dan dalam bentuk yunadisasi itu kemarin itu. Iya, ternyata berhasil menyelenggarakan muktamar dengan dengan sukses, ya. Tidak ada masalah. Penghargaan dari MURI itu Pak Bambang. Iya. Jadi dan ini yang pertama dengan sistem online itu. Online. Yang kita lakukan di 9 kota termasuk di Semarang ini. Iya. Yang diikuti oleh 2.000 sekian peserta dan alhamdulillah lancar. Gitu. Iya. Untung tidak ada voting ya Pak. Kalau ada voting masalah nggak kira-kira? Ya agak ribet kalau ada voting ya. Iya. Karena sistem ini kan baru pertama kali, betul-betul dan ya alhamdulillah dengan segala kekurangannya bisa dikatakan lancar Pak Bambang. Gitu. Ya. Pak Masrukan, bagaimana komentar Pak Masrukan sebagai Ketua DPW P3 terhadap hasil-hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 khususnya untuk Jawa Tengah? Ya, saya juga memanfaatkan kunjungan kami ke beberapa daerah sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah sejak masa persiapan itu, masa persiapan, kemudian masa kampanye sampai kepada monitoring hasil pelaksanaan, semuanya kami bisa menilai baik, pelaksananya lancar. Satu hal yang sangat ditakuti berkaitan dengan kondisi COVID ini tidak terjadi. Jadi dan tingkat kedatangan masyarakat pemilih di TPS juga lumayan bagus, ada yang sampai 65, ada yang ya kisaran 65 sampai 70. Ada juga sih yang di bawah 65, tetapi itu sedikit. Artinya bahwa kesadaran masyarakat itu untuk menyemarakkan pestanya demokrasi di daerah masing-masing itu cukup tinggi. Ya, Pak Masrukan, secara umum berarti pilkada sukses ya. Tetapi secara subjektif
P3 Jawa Tengah seperti apa? Ya sebetulnya tidak subjektif. Kami akan objektif juga melaporkan lewat Pak Bambang ini bahwa dari 21 pilkada di Jawa Tengah kemarin itu, kalau nggak salah ada 11 Pak Bambang Ya. yang direkomendasi oleh P3 dalam hal ini DPP kemudian memenangkan kontestasi. Oh, syukur. 11 itu, ya, yang dari 11 itu yang asli dari orang kader P3 dan menang adalah Pak Hafid ya, incumbent Rembang untuk yang kedua kalinya ini. Ya. Itu menang, kemudian ada juga kader sendiri yang kalah ini. Kebetulan dikalahkan oleh Golkar nih Pak Bambang yang di Kendal ya. Iya, Pak Mustamsikin ya. Biasa. Ya, ini yang ketua P3 di sana Pak Kiai Mustamsikin yang berpasangan sama PDI ya, kita koalisinya belum bisa memenangkan itu. Ya. Ya. Tetapi ada juga Pak Bambang yang orang kader atau apa peserta pilkada yang kita usung yang kemudian menjadi calon dari P3. Artinya memang orang tersebut meskipun bukan asli orang P3 tetapi dari keluarga P3, kemudian ketika kita rekom dia menyatakan siap menjadi P3 ya, dan itu menang di 2 tempat Pak. Satu di Pemalang, Mansur itu dari keluarga P3, keluarga NU, kita koalisi itu sama partai lain ya, saya lupa itu partai apa. Tapi dengan Agung, figurnya Agung sama Mansur itu bisa memenangkan kontestasi di Pemalang yang rasanya waktu itu mengalahkan titisan incumbent. Jadi incumbent punya kader sendiri yang orang dari kepala DPR kalau nggak salah itu. Ya, kepala DPR. Ya, itu bisa kita menangkan. Kemudian satu figur lagi dari keluarga besar P3, juga tokoh NU di Kota Pekalongan, Pak. Namanya, aduh lupa ya. Itu menjadi calon wakil wali kota berpasangan dengan dari PDI. Nah, dan di situ bisa mengalahkan Golkar. Ya. Itu sebetulnya Golkar tangguh sekali, tangguh. Semula kita khawatir di situ. Tetapi kemudian karena kita punya kepercayaan diri, kemudian kita galang sedemikian rupa para pemilih itu, dan jujur saja kami menggunakan jalur NU dan alhamdulillah bisa memenangkan kontestasi di Kota Pekalongan. Hanya itu Pak, yang lain kita ngusung dengan figur lain, koalisi dengan partai lain, dan menang. Jadi total ada 11. Ya. Jadi Pak masukan bagaimana dampaknya tadi terhadap P3 ke depan kira-kira? Kita belum bisa berbicara sedini mungkin, karena kami harus melihat nanti sejauh mana mereka menata pemerintahannya. Jadi begitu dilantik, kemudian bagaimana istilahnya postur dari pemerintahan yang ada, kemudian konsekuensi mereka dalam menjalankan misinya atau janjinya kepada partai. Nah ini butuh waktu Pak Bambang. Ya mungkin sekitaran satu tahun. Jadi 1 tahun setelah dilantik kita bisa baru melihat Pak. Kalau keinginan kita ya itu berkorelasi positif dengan upaya P3 nanti ke depan. Tetapi kan tidak semudah itu. Karena banyak hal. Jadi kita tunggu aja Pak. Paling cepat itu setengah tahun dari dilantik baru bisa kelihatan dan kami bisa baru mengatakan bahwa oh Pak Bambang, ini P3 dengan terpilihnya ini yang kita rekomendasi menguntungkan P3.
Dan P3 pernah punya pengalaman yang unik juga menurut saya. Jadi ketika maju kepala daerah itu dari P3, tapi setelah jadi pindah ke partai lain. Ya, ya ada begitu, Pak. Nah, Iya, kayaknya yang semacam itu memang menjadi pelajaran bagi kami kemarin. Jika ketika kami merekomendasi kepada kader dari luar, meskipun itu dari keluarga saudara-saudara P3 lah, ya, iya, tapi kami punya perhitungan yang lebih cermat. iya, Sehingga kemarin-kemarin seperti yang Pak Bambang katakan itu jangan sampai terulang lagi. iya. Pak Mas Rukan, eh, ini kalau saya mengamati kan minimal apa ya, masalah-masalah internal P3 kan sekarang sudah tidak ada. Kalau kemarin-kemarin kan Pak Mas Rukan sendiri mengalami dinamika itu kan, jadi mestinya situasi akan lebih baik. Ya, ya. Dan situasi inilah yang menjadi modal bagi kami setelah babak belur ya Pak Bambang ya pada bulan-bulan atau tahun-tahun 2017, 18, 19 itu luar biasa. Kemudian kita bisa merumuskan sejumlah persoalan, kemudian kita Pak ya, kita analisa sedemikian rupa sampai pada kesimpulan bahwa uh, kita memang yang pertama partai koalisinya. Ini yang pertama. Ya, Jadi ya kami sih tidak bisa mengeneralisasi Pak Bapak. Misalnya di Jawa Tengah harus dengan partai ini dan hmm. tidak dengan partai itu nggak bisa. Ya, Dan, bisa jadi di satu daerah kita dekat dengan bisa dengan koalisi dengan PDI, di daerah lain mungkin malah tidak, malah berhadapan-hadapan, yang di sebelah sini dengan partai lain dan sebagainya. Mohon maaf Pak Bang, ini saya pantau, ya, tapi nggak ada kaitannya dengan COVID ini. Barusan aja ya, makan kerupuk ini tadi ya, agak serak. ya, Kemudian ini yang koalisi. Jadi kita mesti harus berbicara Pak? Ya kondisi masing-masing daerah itu berbeda. ya, Kemudian yang kedua soal figurnya. ya, Figur ini menjadi penting bagi kami setelah kita bicara soal uh, apa uh, partai koalisinya. Figur tidak sekedar kita dilihat dari sisi misalnya kesalehan seseorang, misalnya begitu. ya, Ya maaf karena ini kami partai Islam, kami harus ya, bicara soal kesalehan dan seterusnya itu. ya, Tidak sekedar itu, tetapi berkaitan juga dengan komitmen moral yang selama ini kita lihat pada figur itu. Apakah itu berbasis pada pengusaha atau guru atau apapun latar belakangnya, kami membacanya dari situ. Jadi kami men-tracking itu cukup butuh waktu, Pak. Kalau memang misalnya sesuatu ini yang meragukan, kami ya berpikir kembali. ya, Contoh misalnya figur yang kami sebutkan tadi dari Kota Pekalongan sama dari Pemalang itu kami melakukan tracking itu cukup butuh waktu hmm. sampai ke orang tuanya, sampai ke saudaranya, sampai ke lingkungannya. Nah, ini kemudian sampai pada kesimpulan bahwa oh ini mantap untuk kita usung. Kalau nanti menang akan jadi apa semacam pengurus atau donatur bagi P3 untuk ke depan. Ya. Ya, Pak Mas Rukan, setelah melihat hasilnya itu tadi dari 21, 10 yang diusung, P3 ikut mengusung yang berhasil, itu yang inti hanya 3, yaitu yang 1 bupati, yang 2 wakil, kira-kira begitu ya Pak. Nah, dengan komposisi kayak begitu, berarti kan posisi P3 ini kan sangat sangat minimal gitu ya kira-kira ya. Nah sekarang kira-kira ya apa harapan P3 terhadap kepala-kepala daerah yang baru nanti supaya kondusif untuk P3? Kami harus berpendapat Pak Bambang bahwa kepala daerah itu menjadi faktor penunjang untuk besar kecilnya partai P3 dalam hal ini. Ya, Faktor penunjang Pak. ya, Kami ada di daerah yang
sebetulnya tidak punya kepala daerah ya yang bisa kita andalkan, tetapi perkembangan partai bagus. Ada beberapa daerah begitu. Ya. Ada yang punya, nah, contoh Rembang misalnya, kita punya bupati ya meskipun menang P3-nya, tetapi juga nyaris itu dengan partai lain juga hampir terkejar. Ya. Artinya bahwa ada faktor lain di balik faktor kepala daerah yang bisa menjadi faktor utama dalam perolehan suara bagi P3. Karena misalnya begini Pak, ini tapi nggak terjadi di P3 di Jawa Tengah ya. Ada yang bupati, misalnya itu dari P3 bupatinya, kemudian tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan kiai. Nah, ini menjadi persoalan bagi P3 di dalam rangka mengumpulkan suara, menarik massa. Jadi di samping kepala daerah, saya katakan penting, ya penting, tetapi bukan menjadi faktor penentu. Karena faktor penentu di sini adalah kekuatan misalnya ulama, kiai kampung, kiai musola, guru ngaji, guru madrasah. Bagi kami ini sesuatu yang lebih kuat pengaruhnya ketimbang atau di samping kepala daerah. Ya. Begitu Pak. Iya, Pak Masrukan, ini P3 ini kan diwarisi ya oleh etos P3 zaman dulu yang begitu gigih ya, begitu ya, menghadapi kesulitan yang seperti itu pada waktu itu. Apakah semangat semacam itu nggak ada sampai sekarang? Ya, meskipun tergerus Pak Bunda. Nah. Jadi pemilu 2019 kemarin, termasuk di Jawa Tengah dan saya kira se-Indonesia. Saya bicara di Jawa Tengah aja. Ya. Dengan sekitar 900.000 suara, meskipun turun dari pemilu 2014 yang mencapai 1.200.000 sekitaran itu. Nah, berarti turun sekitar 300. Tetapi 900.000 suara ini bisa saya katakan, ini loh, mati urip melu P3. Nggak peduli kuwi caleke sapa, nggak peduli keadaannya seperti apa, ya, ada dualisme, ya, itu nggak peduli. Ya. Itu murni. Jadi ada hikmahnya. Ini kalau kita biasanya bicara soal hikmah Pak ya. Jadi hikmahnya dengan dualisme dan kemudian ada Gus Romi jadi masalah hukum dan sebagainya, itu 900 orang itu nggak bergeming. Dia tetap saja P3 yang bisa kami sebutkan tadi dengan bahasa mati urip pokoknya P3. Gue nggak peduli Pak. Sopo kuwi caleke, sopo kuwi pimpinane gitu. Nah, ini juga ke depan kami akan optimis juga. Masa yang 900 ini tetap akan menjadi modal utama meskipun pasti akan berkurang lah. Mungkin ada yang wafat, ada yang pergi dan sebagainya. Kalau kurang-kurang juga sedikit lah. Jadi 900 katakan misalnya tinggal 850. Ini sudah kami hilangkan 50.000, kan cukup banyak ini. Misalnya begitu. Kemudian kami akan menggerayangi jaringan keluarga dari yang 900 atau 850 itu. Jadi kami pertama akan fokus kepada pemilih tadi itu dengan keluarganya. Keluarganya itu artinya dia sudah punya anak, ya, anaknya sudah masuk pada kategori pemilih, masuk sebagai pemilih, kemudian saudaranya, kemudian temannya, dan seterusnya. Sehingga target untuk kembali meraih 1.200.000 itu akan terlampaui, bahkan kami mematok target itu sampai 1.500.000, 1.600.000 sekitar itu. Nah, ini kalau dikursikan bisa menjadi 13 sampai 14 kursi dari 9 kursi yang kami dapatkan sekarang ini, Pak. Pak Masrukan, ini kan P3 diuntungkan atau punya kelebihan bahwa sekarang nggak ada konflik misalnya, ya nggak ada konflik. Kemudian punya nilai tambah
itu mempunyai kader yang jadi wakil gubernur gitu ya. Itu kan pengaruhnya berarti akan lebih bagus kira-kira. Ya, bagaimanapun itu ada nilai positif berkaitan dengan semangat. Wakil gubernur gitu. Wah, itu ada fotonya Gus Yassin. Itu menjadi sesuatu yang penting, ya meskipun tidak bisa dinominalkan secara matematis ya diangkakan, tetapi minimal ada semangat dalam diri warga itu. Wah, bangga gitu. Duwe wakil gubernur gitu. Duwe bupati sama begitu kan. Itu minimal dari apa? Rasa itu, Pak. Rasa memilikinya itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi energi tersendiri untuk bisa berkembang lebih konkret lagi dalam rangka pengumpulan massa. Ya. Tetapi juga ada apa ya? Mungkin ada pengaruhnya apa enggak dengan kehilangan Kiai Maimun Zubair itu untuk Jawa Tengah? Oh, tentu itu di satu sisi pasti berdampak karena Mbah Mun tidak tergantikan, itu pasti. Tetapi ada juga semangat di balik itu, Pak, ada semangat tertantang. Misalnya santri Gayeng itu kan muncul ketika Simbah itu sudah wafat. Santri Gayeng itu gerakan yang minta maaf kami belum bisa mendata ada berapa. Tetapi kalau bisa dikatakan para alumni dari pesantren, khususnya pesantren Sarang dan sekitarnya, itu cukup menjadi satu gelombang. Minimal riak, gitu. Minimal riak dengan semangat kepemilikan terhadap partai yang semakin tinggi. Ya. Jadi ada semacam tantangan, loh, Mbah sudah wafat, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh mati. Nah, itu gerakan-gerakan itu ada, Pak. Jadi saling mengisi ketika di satu sisi kita sudah kehilangan Mbah, tetapi di sisi lain ada semangat para anak-anak, para santri ini untuk menunjukkan apa pengabdiannya pada Mbah, begitu. Ya. Jadi ada itu. Ya, saya kira kader-kader P3 Jawa Tengah ya menurut saya sejak dulu itu luar biasa. Mulai dari Pak Karmani, Pak Kiai Thoiful, sekarang juga diteruskan yang apa Gus Arwani dan sebagainya kan berbicara di tingkat nasional. Ya, itu kira-kira kan pengaruhnya juga besar Pak untuk P3 Jawa Tengah. Ya tentu Pak ada pengaruhnya, terutama setelah muktamar ini ya, seandainya nanti dari Jawa Tengah ada figur yang bisa menjadi sekjen karena ketua umum sudah Pak Suharso terpilih kemarin, kemudian kita masih punya satu posisi yang untuk Jawa Tengah itu punya potensi untuk merengkuh posisi itu di sekjen. Yaitu pertama di sini ada incumbent Pak Arsul Sani. Ya. Kemudian ada Pak Arwani Tomavi. Ya. Jadi potensi di sana. Bahkan ada Gus Yassin. Jadi ada energi yang bisa memotivasi teman-teman di Jawa Tengah untuk tampil lebih giat lagi. Memang tahun-tahun dulu ya, ketika mungkin Pak Bambang tahu persis ya. Saya waktu itu masih mahasiswa akhir gitu, sebelum dikeluarkan dari kampus itu. So, idola saya memang kayak Pak Karmani, kayak Pak Thoiful. Itu bagi kami, wah ini orang luar biasa. Ada juga Pak yang dulu di DPRD Provinsi ada Pak Juat Mahya itu. Sampai seorang bernama Ibu Khadijah. Itu kan penting sekali Pak ya. Padahal kita tahu beliau itu lulusan Muslimat. Muslimat itu setingkat SMA. Nah, tetap dia bukan perguruan tinggi, bukan keluaran kampus, tetapi ketajaman politiknya luar biasa. Dan media darling kalau bisa biasanya sekarang ini disebut semacam itu. Nah, orang P3 yang semacam itu kan banyak. Nah, sekarang kalau untuk menjadi itu lagi tentu sulit. Karena banyak perubahan zaman ini, banyak perubahan. Artinya kita tidak hanya mengandalkan apa itu bahasanya, idealisme atau apa. Tidak semata itu, meskipun kami dijamin ada sekitar
900.000 suara itu. Ya. Tapi kembali lagi untuk menyamakan dengan kondisi dulu, tentu ini sesuatu yang tidak bisa. Karena itu maka kami juga menggunakan misalnya dalam pelatihan-pelatihan kader, Pak. Yang ini terus saja kami lakukan ya untuk tingkat kabupaten, bahkan sekarang sudah masuk pada tingkat kecamatan, pengkaderan itu. Itu sulit sekali, Pak. Tidak seperti kayak dulu ya. Dulu kalau kita mengumpulkan pengkaderan, kita kasih minum air yang berkhasiat tambah sekti misalnya begitu. Wah, itu udah dia kampanye malah nantang-nantang polisi kan. Karena merasa itu bangga sekali. Sekarang nggak bisa lagi semacam itu. Kami harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya lebih rasional, program-program partai, ayo kita pecahkan bersama, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk partai ini. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak masukan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya, ya, khususnya juga mudah-mudahan Pak Masrukan P3 Jawa Tengah makin berkembang, makin sukses dan bisa berperan dengan maksimal di masyarakat, di bangsa dan negara. Sukses ya Pak, bukan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.